Assalamualaikum Sobat Kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai konsep termokimia. Kita akan mempelajari tentang apa itu yang dimaksud termokimia, sistem dan lingkungan dalam reaksi kimia, entalpi dan perubahan entalpi, serta reaksi eksotermik dan endotermik. Apa yang dimaksud dengan termokimia? Yaitu adalah bagian ilmu kimia yang mempelajari energi panas yang menyertai reaksi kimia. Nah, nanti akan ada dua istilah ya, sistem dan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan sistem? Yaitu adalah apa atau bagian dari alam yang dipelajari perubahan energinya. Kemudian lingkungan itu adalah sesuatu di luar sistem tersebut atau dengan apa sistem mengadakan perubahan energi. Untuk contoh yang paling gampang, misalkan kita membakar kayu, proses pembakaran di kayunya itu, reaksinya itu adalah sistem ya. Nah, lingkungannya di mana? Lingkungannya adalah udara di sekitar proses pembakaran tersebut yang bisa kita rasakan terjadi ada perubahan panas di situ akibat dari energi yang dilepaskan oleh sistem reaksi pembakaran tersebut. Nah, sistem itu ada tiga jenis: sistem terbuka, tertutup, atau sistem terisolasi ya. Pada sistem terbuka ya, ada perpindahan energi dan materi. Kita lihat contoh sederhananya, misalkan pada secangkir kopi yang masih sangat panas. Nah, di sini kita bisa merasakan ada perpindahan energi. Kita bisa merasakan panas dari kopi panas ini ya, dari cangkirnya atau dari udara yang ada di atasnya sini. Kemudian juga dapat terjadi perubahan materi. Kenapa? Karena air di permukaan kopi ini masih dapat mengalami penguapan karena ada interaksi antara sistem dengan lingkungan. Nah, yang kedua, sistem tertutup itu ada perpindahan energi tetapi tidak terjadi perpindahan materi. Contohnya apa? Saat memasak sayur dalam keadaan tertutup rapat itu ya. Di sini ada perpindahan energi di mana hasil pembakaran bahan bakar ya dari kompor ini diserap oleh sistem yang ada di dalam panci ini, sayur, untuk digunakan pada proses pemasakan sayuran tersebut. Tetapi tidak terjadi perpindahan materi ya, pelarut dalam sayur tersebut tidak dapat menguap. Karena apa? Karena ditutup rapat. Nah, ini adalah sistem yang tertutup. Dan yang terakhir adalah sistem terisolasi. Tidak ada perpindahan energi dan tidak ada perpindahan materi. Contoh yang sederhana adalah pada termos gitu ya. Pada termos itu ada dua bagian ruang ya, ruang dalam, bagian dalam yang digunakan untuk menyimpan zat yang diinginkan itu ya, kemudian wadah bagian luar. Nah, di tengah-tengah sini ini adalah ruang hampa, ini ruang hampa. Nah, dengan adanya ruang hampa ini maka tidak dapat terjadi perpindahan energi, sedangkan perpindahan materi tidak dapat terjadi karena tertutup rapat ya, ditutup rapat di atasnya sini nih, tutup ini. Oke. Selanjutnya kita akan belajar mengenai entalpi dan perubahan entalpi. Apa itu yang dimaksud dengan entalpi ya? Jadi dalam suatu zat itu menyimpan suatu energi kimia yang merupakan energi potensial. Nah, pada tekanan tetap energi tersebut disebut dengan entalpi ya, disimbolkan dengan H dari kata heat itu ya, atau isi panas. Dari kata heat itu ya. Harga entalpi itu tidak dapat diukur ya, sedangkan yang dapat kita ketahui adalah perubahan entalpinya. Ini ibaratnya kayu. Dapatkah kita mengukur energi kimia dari kayu tersebut? Tidak dapat. Tetapi misalkan kayu tersebut dibakar, maka kita dapat mengukur perubahan energi yang terjadi di situ. Ini contoh sederhananya. Nah,
perubahan entalpi itu menyatakan perubahan isi kalor dari zat hasil reaksi dikurangi dengan isi kalor zat reaksi. Satuan internasionalnya adalah kilojoule. Dari pernyataan ini maka dapat dirumuskan bahwa delta H adalah H hasil reaksi dikurangi dengan H reaksi. Misalkan pada reaksi A dengan B menjadi C dan D, nah maka delta H-nya adalah jumlah kalor dari C, nah, hasil reaksi ditambah dengan jumlah kalor dari D, hasil reaksi ya, dikurangi dengan reaksinya, nah, A dan B. Selain kilojoule, seringkali juga delta H dinyatakan dalam satuan kilokalori ya, dimana 1 kilokalori itu setara dengan 4,18 kilojoule, atau seringkali dibulatkan 4,2 kilojoule, atau jika dibalik 1 kilojoule sama dengan 0,24 kilokalori ya, jika dinyatakan dalam kilo ya. Oke, nah sekarang berdasarkan perubahan energi yang menyertai reaksi kimia itu dibedakan menjadi reaksi eksotermik dan reaksi endotermik. Apa yang dimaksud dengan reaksi eksotermik ya? Eksotermik berarti reaksi tersebut melepaskan atau menghasilkan energi dan diberikan kepada lingkungan dari sistem. Harga delta H itu kurang dari 0 atau delta H-nya negatif. Kenapa? Karena H hasil reaksi itu lebih kecil dari H reaksi. Contohnya apa? Pembakaran. Nah, pembakaran itu kan dapat kita rasakan panas di sekitar sistem reaksinya. Nah, kenapa? Karena membebaskan energi. Reaksi fusi di matahari itu adalah reaksi eksotermik yang bisa kita rasakan panasnya sampai di sini gitu ya, walaupun jaraknya sangat jauh. Pembentukan NaCl, pelarutan basa NaOH, penangkapan elektron, gas menjadi cair, cair menjadi padat, itu adalah contoh-contoh lain dari eksotermik. Nah, reaksi eksotermik itu dapat digambarkan dengan suatu diagram yang menunjukkan tingkat energi sebagai berikut. Sumbu Y menunjukkan tingkat energi ya, sumbu X-nya menunjukkan reaksi yang terjadi apa di situ. Nah, perhatikan di sini. Energi per reaksi itu lebih besar daripada energi hasil reaksi. Kenapa? Karena terjadi pelepasan energi sehingga hasil reaksinya energinya lebih rendah daripada reaksi. Selisihnya inilah yang kita kenal dengan delta H. Nah, apa yang disebut EA di sini? Nah, EA itu adalah energi aktivasi. Ini proses ketika terjadi reaksi sampai menjadi hasil reaksi ini harus melewati suatu tahapan di mana ada energi minimal yang harus dilewati supaya bisa terjadi reaksi. Contohnya apa? Misalkan pada kayu yang dibakar. Pembakaran kayu adalah reaksi antara kayu dengan O2. O2 ada di udara, kayu juga bersinggungan dengan udara langsung ya. Nah, tetapi kenapa kayu tidak langsung terbakar ketika ada di udara? Karena energi aktivasinya belum terlewati. Bagaimana melewati energi aktivasi ini? Caranya adalah dengan diberikan misalkan sumber panas. Nah, diberikan nyala api, dinyalakan dengan sumber api yang ada di sekitar, maka akan terlampauilah energi aktivasinya ini sehingga terjadi proses pembakaran. Nah, setelah energi aktivasi terlampaui, maka proses pembakaran akan terus terjadi. Kayu itu kalau sudah terbakar kan tidak perlu terus dinyalakan dengan korek, tapi dia masih terus terbakar sampai habis karena energi aktivasinya sudah terlewati. Nah, diagram tingkat energi juga dapat digambarkan dengan gambar yang kedua ini di sini. Yang di sini digambarkan dengan cara yang lebih sederhana. R di sini maksudnya adalah reaktan ya. Reaktan itu sama dengan pereaksi ya. Reaktan, sedangkan untuk P itu adalah produk ya, atau hasil reaksi. P-nya adalah produk. Nah, perhatikan di sini bahwa
dari reaktan menuju produk terjadi pelepasan energi, atau energi dari reaktan itu lebih tinggi daripada energinya produk. Nah, maka arah panahnya mengarah ke bawah sini tuh. Jadi kalau kalian melihat diagram tingkat energi, posisi pereaksi lebih tinggi daripada hasil reaksi, maka itu menunjukkan reaksinya eksotermis atau arah panahnya ke bawah ini ya. Nah, untuk berikutnya reaksi endotermik. Kebalikan dari reaksi eksoterm, reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap energi dari lingkungan ke dalam sistem. Delta hanya bernilai positif karena hasil reaksinya hanya lebih besar daripada reaksi. Contohnya apa? Proses fotosintesis, pelepasan elektron, perubahan padat menjadi cair, dan cair menjadi gas. Kalian perhatikan pada proses fotosintesis, kalian pegang daun pada terik siang hari yang panas itu ya, meskipun lingkungannya panas maka daun akan tetap dingin karena dia menyerap energi dari sekitar untuk proses fotosintesis, sehingga lingkungannya menjadi lebih dingin. Nah, diagram tingkat energinya berkebalikan dari eksotermik ya. Reaksi energinya lebih rendah daripada hasil reaksi. Kenapa? Karena terjadi penyerapan energi, sehingga energi bereaksi ditambah penambahannya menghasilkan energi hasil reaksi yang lebih tinggi ya. Jika digambarkan dengan diagram yang lebih sederhana, maka reaktan posisinya di bawah, produk berada di atas, arah panahnya ke atas. Nah, itu ya. Tadi kalau eksoterm itu arahnya ke bawah, sedangkan kalau endotermik arah panahnya ke atas. Energi dari produk produk ya lebih tinggi daripada energi dari reaktan. Oke, demikian tadi belajar kita mengenai konsep termokimia. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.